Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini topik kita adalah Profesor Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Pak, minggu ini kami ingin berbicara dengan Anda tentang keadaan terkini dunia Islam dan situasi terkini. Ada isu Palestina yang melukai hati kita. Di sisi lain kami melihat berbagai masalah yang mengganggu. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana Anda menafsirkannya? Tentu saja, pertama-tama, ini tentang Palestina yang kita alami akhir-akhir ini. Apa yang kita sebut Palestina Israel? Apakah kita akan menyebutnya perang? Kita akan menyebutnya apa? Semua hati kami terbakar, semuanya tersangkut di tenggorokan kami. Ketika kami melihat penderitaan anak-anak, orang-orang yang tidak bersalah, warga sipil dan perempuan, kami benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Hal ini tentu saja merupakan luka berdarah di dunia Islam. Selain itu, dunia Islam bergelut dengan banyak permasalahan. Ini juga merupakan dunia tempat kita berada. Kami berada dalam posisi untuk bertindak sebagai jembatan antara Timur Tengah dan Eropa. Oleh karena itu, kita juga merupakan bagian dari dunia ini. Dunia Islam telah memiliki kesatuan politik sejak lama. Ada sebuah organisasi bernama Organisasi Kerjasama Islam. Ini adalah lembaga yang kira-kira merupakan negara Islam ke-66 yang menjadi anggotanya. Ia juga dikatakan sebagai organisasi dengan anggota terbanyak setelah PBB. Kalau bicara dunia Islam, dimulai dari timur jauh, dari Indonesia dan Malaysia. Setelah itu, ketika Anda datang ke Bere, Anda datang ke Bangladesh, Pakistan, dan kemudian Anda datang ke Timur Tengah, Afghanistan, Timur Tengah sekarang berada di tengah-tengah hal ini. Di mana banyak konflik terjadi. Afrika Utara dan negara-negara di atas garis khatulistiwa, negara-negara Afrika, Asia Tengah, dan Republik Turki, juga telah menjadi anggota serikat ini selama 20-30 tahun terakhir. Oleh karena itu, terdapat negara-negara anggota dunia Islam di setiap benua di dunia. Dunia Islam mempunyai permasalahan regional. Misalnya Afrika punya permasalahannya sendiri. Ada masalah kelaparan, ada masalah kekeringan. Karena Afrika Utara adalah negara jajahan. Terdapat masalah dalam hubungannya dengan Barat. Masalah yang disebabkan oleh pemisahan Republik Turki di Asia Tengah menjadi Uni Soviet. Jadi lagi pula Timur Tengah tidak perlu disebutkan. Itu seperti sumber segala macam masalah. Ini sangat penting. Timur Tengah dan dunia Islam, atau lebih tepatnya negara dengan kekayaan besar yang dibutuhkan dunia. Dalam hal minyak dan gas alam, terdapat kekayaan alam yang luar biasa di Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara penghasil minyak, Afrika Utara, Aljazair, dan banyak Republik Turki di Asia Tengah. Selain itu, ia juga memiliki keunggulan lain. Ini adalah tempat di mana agama-agama dan agama-agama surgawi berasal. Lokasi geopolitiknya sangat penting. Padahal mereka adalah kawasan yang ingin dimiliki dalam segala hal. Tepat. Oleh karena itu, bagaimana dunia dengan begitu banyak peluang bisa bangkit, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kemudian menghasilkan sesuatu atau melakukan intervensi terhadap ketidakadilan di dunia dari sudut pandang keyakinan kita sendiri. Ini adalah pertanyaan penting untuk ditanyakan. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sederhananya, jika kita memikirkan peristiwa yang telah terjadi di Suriah selama lebih dari 10 tahun, ketika begitu banyak negara Islam bersatu, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di Suriah, apa yang ada di sana, apa yang tidak bisa dibagikan, apa yang harus kita lakukan. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, sangat aktif dalam hal ini. Dia tidak punya sikap. Siapa di sana? Ada Amerika, ada Rusia, ada Prancis, ada Inggris, ada. Apa yang mereka lakukan di sana? Ini distrik kami, wilayah kami. Lihat, ada ladang minyak di Mediterania Timur. Mereka duduk dan membuat perjanjian dengan Mesir, Italia, dan Yunani mengenai ladang minyak tersebut. Karena kami tidak memiliki hubungan saat itu. Oleh karena itu, Italia ikut campur, Perancis ikut campur, Yunani ikut campur, dan seterusnya. Untuk berbagi kekayaan laut tepat di depan mata kita. Di mana Yunani? Di mana Mediterania Timur? Negara Muslim macam apa yang Mesir bekerja sama dengan mereka? Negara yang memiliki ikatan sejarah dan agama dengan kita? Ada begitu banyak masalah sehingga izinkan saya memberikan dua contoh untuk menyederhanakannya. Persoalan Palestina ini sudah memasuki dimensi baru, namun sebelum itu, Presiden Amerika Trump telah menandatangani dekret yang menyatakan bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem. Lalu demonstrasi ke negara-negara besar Islam dan sebagainya. Karena Turki adalah Presiden Organisasi Kerjasama Islam pada waktu itu, Presiden kami menyelenggarakan pertemuan puncak negara-negara Islam di Istanbul. Dia mengorganisir 2 pertemuan puncak. Pada kesempatan ini dan 1 atau 2 tahun kemudian, ketika kedutaan mulai bergerak ke arah tersebut, dunia Islam kembali bangkit, mengumpulkan pertemuan puncak lagi. Saya pikir kedua pertemuan puncak itu berjarak 2 tahun. Pertemuan puncak kerjasama negara-negara Islam merupakan forum yang harus dihadiri oleh para kepala negara dari semua negara. Di sana isu-isu ini didiskusikan, beberapa keputusan dibuat dan diberlakukan. Tapi 3-5 kepala negara akan datang. Setelah itu, untungnya ada beberapa partisipasi di tingkat bawah.
Karena keputusan yang diambil dibuat oleh Barat, mereka duduk, berbicara, mengatakan sesuatu. Namun tidak ada perang yang bernilai apapun. Faktanya, hal itu terjadi. Mengapa kita tidak bisa berdiri? Hal terpenting yang menghubungkan kita satu sama lain adalah iman kita. Namun beberapa konflik antar negara tersebut adalah permasalahan hubungan Suriah dengan negara tetangganya, hubungan Iran dengan Arab Saudi, hubungan Turki dengan Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk hingga saat ini. Ketika Anda menggabungkan semua ini, kami membubarkan kekuatan ini dan tidak dapat menyatukannya. Kalau soal disintegrasi, tentu Barat tahu betul hal itu. Itu sebabnya dia terlibat dalam setiap bisnis. Begini, kini kapal perang Amerika sudah tiba dan ditempatkan di Mediterania. Disitulah Inggris dimulai dan akan datang. Apa yang mereka lakukan? Ini adalah masalah regional kita. Oleh karena itu, ketika dunia Islam sedang bergulat dengan beberapa masalah internal yang unik, kita kehilangan esensi masalah tersebut dan menjadi terbuka terhadap intervensi eksternal. Dunia yang mempunyai sarana untuk menertibkan dunia dan mencekik dunia sampai batas tertentu bisa dikatakan tidak dapat bangkit kembali dan tidak mempunyai kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah internalnya sendiri dan tidak mempunyai pengaruh atau peran dalam politik dunia. Ini adalah topik yang benar-benar perlu dipikirkan dan dikerjakan dengan keras. Seperti yang selalu terjadi di mana-mana, termasuk di luar negeri, mereka telah mendesain kawasan sedemikian rupa sehingga banyak elemen dan perbatasan telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengatur titik-titik konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Dan ketika tiba waktunya untuk membuat rencana, mereka melaksanakannya. Kini adanya rencana seperti itu juga sempat disinggung dalam isu Palestina-Israel belakangan ini. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kelemahan terbesar dunia Islam. Sayangnya, kita tidak bisa menangkap potensi kebersamaan dan menggunakan kekuatan ini bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan internal kita sendiri dan kemudian mengambil posisi aktif dalam politik dunia, kita menyia-nyiakannya. Ini juga menghabiskan banyak uang. Jadi ketika kita berpikir untuk mengambil tanggung jawab di sini, Pak, ketika kita menyadari semua masalah ini, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan pencegahan atau intervensi sosial atau individu? Apa pendapat Anda tentang ini? Jadi tentu saja negara-negara perlu menyelesaikan beberapa permasalahannya di antara mereka sendiri. Di sini, ketegangan antara Arab Saudi dan Iran selalu menjadi agenda. Namun baru-baru ini ada langkah menuju kesepakatan. Ada masa dingin antara Turki dan beberapa Mesir dan beberapa negara Arab. Kemajuan baik telah dicapai dalam hal ini. Tepat ketika situasi sudah mulai membaik, konflik Palestina-Israel terbaru ini muncul. Sekarang dunia sedang sibuk dengan hal ini. Ada isu yang sering disuarakan oleh Presiden kita, baik di PBB maupun di tempat lain. Dia mengatakan dunia lebih besar dari 5. Inilah yang dia maksud dengan ini. Dasar pembentukan PBB belum ada saat ini. Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara pemenang dan negara-negara yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan ini bersatu. Mereka mendirikan sebuah organisasi. Mereka menunjuk 5 anggota tetap. Ketika salah satu anggota ini mengatakan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, kami melewati masa-masa. Pada titik ini, pendekatan manajemen primitif ini tidak dapat mencapai tujuan apapun. Jadi ketika Anda membawa suatu isu ke PBB dan menganggapnya sebagai sebuah forum di mana semua negara berkumpul, begitu salah satu dari 5 negara tersebut mengatakan hal ini tidak dapat terjadi, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi ini tidak berkelanjutan. Pengamatan Presiden kita ini sangat tepat. Dunia perlahan menyadari hal ini. Namun tentu saja hal ini perlu ditangani dengan kebijakan yang sangat halus, tanpa membuat gelisah siapapun. Kurang lebih mengarah ke sana. Bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini membuat beberapa pernyataan yang mendukung perubahan struktur tersebut. Ini adalah hal yang penting. Tapi ini bukanlah formula untuk menyelesaikan permasalahan dunia batin kita, dunia yang kita sebut dunia Islam-Islam. Kami akan menyelesaikannya dalam diri kami sendiri. Pemahamannya bermacam-macam, ada juga pemahaman agama, ada pula pemahaman yang berbeda-beda. Ini harus dikesampingkan. Yang penting, keyakinan kita berdasarkan tauhid. Tidak ada seorang pun yang mempunyai masalah dengan hal ini. Detail lainnya, masalah sektarian DLL berbeda. Namun ada beberapa hal yang dimanipulasi oleh Barat dalam struktur internal di sini. Ada yang pendahulunya, ada unsur ekstrimnya, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, dunia Islam harus menyebarkan kekayaan ekonomi dan kemakmuran kepada masyarakatnya. Ada permasalahan di sana, ada permasalahan administrasi. Demokrasi harus hadir, kebebasan berpikir dan berekspresi harus terwujud. Perempuan harus mampu mencapai titik tertentu. Ada masalah besar dalam hal ini. Jika hal ini tidak diatasi, akan sulit bagi dunia ini untuk bangkit kembali.
Namun ketegangan Israel-Palestina terbaru ini sungguh berbeda dari ketegangan-ketegangan lainnya. Tampaknya hal ini akan mempunyai konsekuensi yang sangat berbeda. Kami juga melihat beberapa pernyataan seperti pembentukan kembali kawasan. Semoga Tuhan melindungi kami. Setelah trauma berat tersebut, kami yakin dunia Islam juga akan pulih ke arah tersebut. Mari kita berharap. Semoga membuahkan hasil yang baik, semoga. Terima kasih banyak Pak atas komentar Anda yang berharga. Hadirin yang saya hormati, Profesor Dr. kami berbicara tentang keadaan dunia Islam saat ini dengan Mustafa Said Yazucoglu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal.